Halo Archiconers! Kalian tahu nggak sih, kira-kira apa saja ya tahapan yang perlu dilakukan sebelum kegiatan pengecoran dimulai? Yuk tonton videonya sampai selesai! Kegiatan pengecoran merupakan kegiatan final pada setiap proyek konstruksi. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum kegiatan pengecoran dimulai. Pada awalnya, surveyor akan melakukan pengukuran di lapangan terkait item pekerjaan yang perlu dilakukan pada lapangan, yang nantinya dari hasil pengukuran tersebut akan menjadi acuan dalam install backcasting atau besi. Setelah hasil pengukuran dapat dipastikan benar, kontraktor akan mengajukan surat izin pelaksanaan, mulai dari pelaksanaan install backcasting hingga besi. Sebelumnya, bagian lapangan perlu melakukan fabrikasi besi sesuai dengan detail shop drawing yang telah didistribusi sebelumnya, sehingga besi dapat segera diinstal ketika izin pelaksanaan install sudah disetujui oleh manajemen konstruksi. Nah, jika izin pelaksanaan install backcasting atau besi sudah disetujui, bagian lapangan dapat segera melakukan pekerjaannya. Perlu diingat juga, dalam setiap pekerjaan install perlu memperhatikan detail dari shop drawing. Ketika semua item pekerjaan telah selesai dilakukan dan telah siap untuk dilakukan kegiatan pengecoran, maka manajemen konstruksi bersama supervisor akan melakukan checklist pada lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kembali apakah item pekerjaan yang telah dilakukan sudah sesuai dan dapat dinyatakan siap untuk dilakukan pengecoran. Apabila pada saat dilakukan checklist terdapat item pekerjaan yang belum sesuai, maka bagian lapangan perlu melakukan pembenahan dan akan dilakukan checklist ulang untuk memastikan item pekerjaan tersebut telah dilakukan pembenahan. Setelah kegiatan checklist dinyatakan sudah sesuai, kontraktor akan mengajukan surat izin pelaksanaan pengecoran. Perlu diperhatikan juga, dalam setiap izin pelaksanaan perlu dilampirkan gambar shop drawing approve yang menunjukkan plotting bagian yang akan diajukan izin pelaksanaannya. Sebelum kegiatan pengecoran dilakukan, pihak kontraktor dan pihak penyedia beton akan melakukan pengukuran di lapangan. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan volume beton pengecoran. Pengecoran sendiri terbagi menjadi dua jenis pengecoran, yaitu pengecoran besar dan pengecoran kecil. Dalam setiap pengecoran besar digunakan concrete pump untuk mendistribusikan beton menuju ke zona pengecoran. Hal ini dilakukan karena zona pengecoran yang jauh dari tempat parkir truk mixer dan mengefisiensi waktu dalam pengecoran. Sedangkan pada pengecoran kecil, digunakan tenaga pekerja dengan bantuan talang untuk mendistribusikan beton menuju zona cor. Pada setiap pengecoran, akan disediakan waktu persiapan pengecoran yang digunakan untuk mempersiapkan segala kebutuhan saat pengecoran, mulai dari setting alat concrete pump, vibrator, floor hardener, dan yang lainnya. Pada setiap kali masuknya truk mixer di area proyek, akan dilakukan slump test yang bertujuan untuk mengecek konsistensi dan kelembapan beton sehingga dapat digunakan untuk menilai kualitas beton. Selanjutnya, kegiatan pengecoran dapat berjalan. Ketika beton mulai mengalami perkerasan, surveyor akan melakukan leveling untuk melihat apakah ketebalan dan juga elevasinya sudah sesuai. Ketika beton dirasa sudah setengah kering, akan dilakukan floor hardener menggunakan sika capdur yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan permukaan lantai beton terhadap gesekan atau abrasi. Untuk tahapan yang terakhir ialah curing beton menggunakan cotton sheet.
Ini merupakan proses perawatan beton yang dilakukan untuk menjaga agar beton tetap lembab dan dalam kondisi yang baik selama periode pematangan atau pengerasan. Proses ini sangat penting karena beton memerlukan cukup kelembapan untuk mencapai kekuatan yang diinginkan dalam waktu yang cepat. Tanpa proses curing yang baik, beton mungkin tidak akan mencapai kekuatan yang maksimal dan berpotensi mengalami kerusakan atau retak. Nah, begitulah kira-kira tahapan yang dilakukan sebelum dan sampai kegiatan pengecoran selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Apa kabar Artikun? Sukses, sukses, sukses!